jadi kehilangan makna saat harapan mulai sirna. Saya divonis kanker darah ini sekitar tahun 2017. Pada saat itu saya mengalami badan saya itu terasa letih dan lelah. Saya tidak tahu ini penyakit apa. Dokter menyebutkan bahwa saya terkena kanker kelenjar getah bening. Mendengar ucapan dokter itu, saya merasa bahwa hidup saya sudah berakhir karena yang saya tahu penyakit kanker itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Istri saya pun begitu sedih dan panik. Dan pada saat itu pula saya merasa bahwa hidup saya telah berakhir dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada kemudian hari. Jadi kanker darah itu adalah kanker atau keganasan yang terjadi pada sel-sel darah. Sebagaimana kita ketahui, sel-sel darah itu ada 3 macam, sel darah merah, sel darah putih, dan sel darah pembeku atau trombosit. Ketiga sel darah ini dihasilkan di sumsum tulang. Kalau terjadi kelainan di sumsum tulang, dalam proses produksi ini terjadilah abnormalitas pembentukan dari sel-sel darah, salah satunya bisa bermanifestasi sebagai kanker darah. Kanker darah ini orang awam mengenalnya dengan nama leukemia. Oleh karena kanker darah ini sifatnya sistemik, sel darah itu kan mengalir di seluruh tubuh pasien. Jadi cara pengobatannya pun mengikuti kaidah dari aliran sel-sel ini. Tidak kita lakukan operasi, tapi kita lakukan pemberian obat terapi sistemik. Di antaranya bisa dengan pemberian kemoterapi, imunoterapi, terapi target, dan salah satu juga yang penting adalah bisa kita lanjutkan dengan pengobatan transplantasi stem cell atau transplantasi sumsum tulang. Nah, sumber dari transplantasi ini bisa dari tubuh pasien sendiri, artinya kita melakukan serangkaian proses, tapi ada juga penyakit-penyakit tertentu, misalnya leukemia akut itu diberikan transplantasi stem cell allogenik yang artinya dari pendonor sehat. Prosesnya sendiri untuk pendonor ini ada istilah yang kecocokannya full, artinya full match. Itu yang paling kita harapkan karena itu tidak memberikan reaksi penolakan tubuh pasien yang terlalu besar. Jadi transplantasi pada anak itu mirip dengan transplantasi pada dewasa. Artinya mereka perlu mendapat donor allogenik yang full match yang kisarannya sekitar 30% dan mereka perlu mendapat terapi yang khusus dan dalam ruangan yang steril dan perlu pemantauan yang ketat. Pasien yang telah mendapat transplantasi masih memerlukan observasi dalam jangka waktu yang lebih panjang dan utamanya mereka perlu mendapatkan monitor mengenai apakah mereka rentan terhadap infeksi, terutama virus, bakteri, atau parasit. Lalu kemudian obat-obat imunosupresan untuk melihat apakah terdapat penolakan terhadap stem cell yang kita berikan, dan itu akan berlangsung terus, kita pantau terus sampai kurang lebih 2 tahun. Setelah itu imun reconstitutionnya atau kekebalan imun seperti orang normal insya Allah akan segera dicapai. Transplantasi sumsum tulang adalah prosedur yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan kerjasama dari 3 bagian. Yang pertama adalah dokter dan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang cukup. Kedua adalah dari sisi fasilitas, di mana fasilitasnya harus memadai untuk kegiatan tersebut. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah faktor keluarga dan pasien, di mana mereka memegang peranan yang penting dalam bekerja sama dengan dokter dan tenaga medis lainnya. Kerjasama yang baik di antara ketiga faktor tersebut, proses transplantasi sumsum tulang yang optimal. Banyak perubahan yang saya rasakan begitu saya berobat di Rumah Sakit Kanker Darmais.
tim dokter menjelaskan secara jelas kepada saya bahwa penyakit kanker itu ada obatnya. Semua bisa kita lalui satu persatu, mulai dari proses kemoterapi, transplantasi sumsum tulang, hingga radiasi yang terakhir saya lakukan. Dan semua itu saya rasakan tubuh saya merasa lebih agak fit dan semakin fit, dan hingga saat ini pun saya sudah bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tidak terbayang bagi saya terbaring dalam rumah sakit selama 30 hari menjalani proses kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang. Tapi semangat itu hadir muncul kepada saya ketika tim dokter beserta seluruh staf hingga pramubakti, pramusaji memberikan semangat kepada saya setiap mengunjungi saya. Dan itu saya merasakan suatu semangat baru bahwa saya menjalani tidak sendirian. Banyak orang ternyata yang memperjuangkan saya atas kesembuhan saya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Darmais, tim dokter, beserta seluruh stafnya atas perjuangannya memperjuangkan kesembuhan saya. Tak lupa juga kepada istri saya tercinta dan anak-anak di rumah yang turut mensupport saya dalam mencari kesembuhan atas penyakit kanker saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memperjuangkan kesembuhan saya. Melawan kanker itu seperti perjalanan menemukan harapan. Harapan yang sempat hilang bisa kembali benderang dengan terus kuat bersama. Tetaplah melangkah, karena kesehatan Anda bisa diperjuangkan.